Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 259. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ruang pelatihan dari dalam klan Xiao kembali diselimuti oleh keheningan. Duduk bersila di tengah ruangan, Xiaoyan mengatur nafasnya perlahan. Kesadarannya pun tenggelam di dalam tubuhnya, mengamati dua harta yang baru saja didapatkan, yaitu roh hantu senja peringkat ke-11 dan juga segel roh armor suci peringkat ke-9. Gelombang antusiasme telah memenuhi di dalam hati Xiaoyan. Setelah menyerap keduanya, sejauh mana aku bisa berkembang, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Menurut perhitungan Xiaoyan, mencapai tahap akhir dari bintang 6 Dodi hampir pasti, namun untuk bisa menyentuh puncak dari bintang 6 Dodi, bahkan dirinya sendiri tidak memiliki keyakinan yang penuh. Saat itulah sosok berjubah putih perlahan muncul di hadapan Xiaoyan, yang tak lain adalah Zhan Lao. Melihat kemunculan dari orang tua ini, wajah Xiaoyan pun langsung berubah dingin. Rasa kesal akibat diabaikan selama pertarungan hidup dan mati masih membekas di dalam hati Xiaoyan. Jadi akhirnya kau orang tua muncul juga ya, kata Xiaoyan dengan nada yang tajam. Zhan Lao hanya tertawa kecil. Kenapa? Rupanya kau masih marah. Xiaoyan hanya mendengus. Jika tetua keempat tidak datang tepat waktu pada saat itu, mungkin aku dan juga semua orang yang aku cintai sudah mati. Zhan Lao pun tidak tersinggung. Justru saat-saat diambang kematian adalah kesempatan terbaik untuk menempa seseorang. Tanpa cobaan seperti itu, bagaimana kau bisa menjadi seorang ahli yang benar-benar tak tertandingi? Meski masih menyimpan rasa ketidakpuasan, Xiaoyan mulai mendengarkan ucapan dari Zhan Lao, yang kemudian Zhan Lao pun menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak ikut campur karena mengetahui bahwa bantuan akan datang tepat waktu. Lebih dari itu, jika dia selalu melindungi Xiaoyan, maka jalan kultivasi Xiaoyan akan terlalu mudah, tidak ada perkembangan, dan juga tidak ada usaha yang bisa dimaksimalkan. Zhan Lao kembali mengatakan, kau mungkin bisa mencapai puncak bintang 8, tapi kau tidak akan pernah mencapai puncak yang kita harapkan. Xiaoyan terdiam. Dia memperhatikan bahwa Zhan Lao menggunakan kata-kata kita, seolah ada sosok lain yang juga menaruh harapan besar terhadap Xiaoyan. Namun dia tidak bertanya. Zhan Lao melanjutkan ucapannya, aku hanya bisa menyelamatkanmu satu kali saja, dan mulai sekarang semuanya harus bergantung pada dirimu sendiri. Mendengarkan itu, kemarahan Xiaoyan perlahan mereda. Dia akhirnya memahami alasan dibalik sikap dari Zhan Lao selama ini. Sebelum menghilang, Zhan Lao memberikan satu penjelasan terakhir mengenai menara emas atau pagoda emas yang bernama Menara Roh Kekosongan Shichen. Pagoda emas itu adalah artefak ilahi. Jika kau menggunakannya untuk melarikan diri, itu sama saja seperti aku menyelamatkanmu. Dan ingat, kekuatan seperti itu tidak boleh diperlihatkan secara sembarangan. Setelah mengatakan hal ini, sosok Zhan Lao perlahan memudar. Xiaoyan menatap dari tempat orang tua itu menghilang. Kemudian Xiaoyan menarik nafas yang panjang, dan kini saatnya fokus melakukan kultivasi. Dengan mengaktifkan Daoqi di dalam tubuhnya, Xiaoyan mulai menyerap roh hantu senja dan juga segel roh armor suci. Prosesnya pun berjalan cukup lancar. Seiring berjalannya waktu, tubuh Xiaoyan bergetar dengan hebat. Aura yang sangat kuat meledak keluar seperti riak yang menyebar di permukaan danau. Ketika membuka mata, Xiaoyan menyadari bahwa dirinya telah mencapai tahap akhir bintang 6 Dodi. Hanya selangkah lagi menuju kekuatan puncak bintang 6 Dodi. Namun kejutan yang sesungguhnya datang dari kekuatan jiwa milik Xiaoyan. Berkat teknik roh darah dan juga penyerapan dari roh hantu ini, kekuatan jiwa milik Xiaoyan sekarang telah menembus tahap akhir dari tahap Yi. Dia berkata kagum, peningkatan ini sungguh luar biasa. Meskipun demikian, tantangan besar masih menanti Xiaoyan untuk meningkatkan teknik surgawi 8 yang ekstrim ke tingkat berikutnya. Dia masih membutuhkan lebih banyak api surgawi, roh hantu dan juga segel roh. Setiap harta itu sangatlah langka, tidak cukup hanya mengandalkan keberuntungan semata. Namun Xiaoyan juga tidak pernah menyerah. Dia kembali menutup matanya, melanjutkan kultivasinya ini. Hari berganti hari, minggu pun muncul, yang kemudian berganti bulan, hingga akhirnya 1 bulan penuh telah berlalu. Ketika membuka matanya sekali lagi,
Aura Doki yang jauh lebih kuat berdenyut di sekeliling tubuh dari Soyen. Teknik surgawi 8 yang ekstrim tingkat kelima, teknik iblis, telah berhasil disempurnakan. Namun alih-alih puas, Soyen justru mengernyitkan dahinya. Dia menatap Doki yang berkilauan di sekeliling tubuhnya. Di dalam energi itu samar-samar tampak cahaya merah yang aneh, cahaya yang membawa aura menakutkan. Dan untuk pertama kalinya setelah terobosan besar tersebut, Soyen merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres di dalam kekuatan barunya. Soyen kemudian bergumam pada dirinya sendiri, jika teknik kelima saja sudah menyebabkan mutasi seperti ini, kejutan seperti apa lagi yang akan dibawa oleh teknik berikutnya? Namun kebahagiaan itu segera tergantikan oleh sebuah kebimbangan. Haruskah dia segera menyerap inti binatang iblis untuk bisa mencapai puncak kekuatan bintang 6 Dodi, atau membuka kotak giok misterius yang mungkin menyimpan 2 api surgawi? Ataukah dia harus tetap mengikuti rencana awal, memurnikan pil terlebih dahulu untuk menstabilkan Doki dan juga kekuatan jiwanya? Godaan untuk menjadi lebih kuat pun begitu besar. Terlebih lagi kemungkinan mendapatkan 2 api surgawi membuat keputusan Soyen menjadi semakin sulit. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Soyen akhirnya memilih jalan yang paling aman. Dia akan memurnikan pil obat terlebih dahulu. Setelah memperkokoh pondasi dari kultivasinya, dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencoba menembus peringkat alkemis tingkat ke-7. Dengan keputusan itu, Soyen melangkah menuju ruang alkemis. Kuali kayu api mendarat dengan mantap di hadapan Soyen, mengeluarkan aroma khas yang telah lama dirindukannya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali dia benar-benar fokus pada alkimia, dan kini semangat itu kembali berkobar. Tak lama kemudian Long Yi memasuki ruang alkemis ini karena dipanggil oleh Soyen, yang kemudian dia merasakan perubahan aura Soyen. Long Yi pun langsung berseru dengan nada gembira, "Ayah, apakah kau sudah berhasil menerobos?" Soyen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Aku sudah mencapai tahap akhir bintang 6 Dodi. Bahkan kekuatan jiwaku juga telah mencapai tahap akhir dari tahap Yi." Mendengarkan kata-kata itu, Long Yi sangat gembira. Itu berarti ayah bisa mencapai puncak kekuatan bintang 6 Dodi. Soyen pun menganggukkan kepalanya. "Kali ini aku akan mencoba menembus peringkat ke-7 dari alkimia. Sebelum itu, aku akan memurnikan sejumlah besar pil obat tingkat ke-6. Mata Long Yi pun berbinar. Baginya, pil obat tingkat ke-6 berarti akan memunculkan pil petir yang jauh lebih kuat untuk bisa diserap. Namun di balik kegembiraan itu, Soyen juga memberikan peringatan pada Long Yi bahwa pil tingkat tinggi juga akan semakin sulit didapatkan di masa depan. Oleh karena itu, Long Yi perlu membiasakan diri membantu Lang Tian di dalam proses pemurnian pil obat. Pembicaraan mereka kemudian beralih kepada Lang Tian. Dengan penuh semangat, Long Yi menceritakan bagaimana Lang Tian hampir tidak pernah beristirahat semenjak dia mendapatkan api biru roh angin dari Soyen. Dia sudah memurnikan 200 pil permajaan secara berturut-turut dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Meski harus terus-menerus menyerap pil petir, Long Yi tidak bisa menyembunyikan kekaguman terhadap dedikasi dari Lang Tian. Tak lama kemudian pembicaraan mereka juga beralih pada QQ. Makhluk kecil itu ternyata telah menjadi sumber masalah bagi Long Yi untuk saat ini. Menurutnya, QQ sangat menyukai pil obat. Bahkan begitu memasuki ruang alkemis, QQ akan segera mencari sumber aroma pil dengan penuh semangat. Yang membuat Long Yi semakin kewalahan adalah cara makan dari QQ itu. Bukan satu persatu, melainkan segenggam demi segenggam. Setelah itu, makhluk kecil ini akan tertidur pulas sambil memeluk toples pil dengan air liur yang menetes dari mulutnya. Membayangkan pemandangan tersebut saja, Soyen tak mampu menahan tawanya. Kemudian dia tetap mengingatkan Long Yi, QQ itu kan masih kecil, luangkan waktu untuk merawatnya dengan baik. Setelah percakapan hangat itu berakhir, Soyen akhirnya mulai memusatkan seluruh perhatian pada alkimia. Dia mengeluarkan resep pil pemulihan tingkat ke-6 yang diberikan oleh Shen Bufan. Pil yang mampu mempercepat pemulihan Doki secara drastis. Pil yang sangat dibutuhkan oleh para ahli tingkat tinggi. Ketika api surgawi milik Soyen berkobar,
Di dalam kuali kayu api, Souyan segera menyadari sesuatu. Api miliknya telah berubah. Aura iblis yang sangat kuat berpadu dengan energi menakutkan yang sangat misterius. Transformasi dari teknik iblis ternyata tidak hanya mempengaruhi Dogi, tapi juga berpengaruh pada api surgawi miliknya. Dengan penuh konsentrasi, Souyan mulai memasukkan berbagai bahan obat ke dalam kuali kayu api. Ketika cairan-cairan spiritual mulai terbentuk di bawah kobaran api surgawi merah keunguan ini, dia tahu bahwa perjalanan menuju peringkat alkemis ke-7 telah resmi dimulai, dan kali ini dia bertekad untuk berhasil. Di dalam ruang alkimia dari klan Xiao, kobaran api surgawi ungu merah terus menari-nari di dalam kuali kayu api. Setelah berhasil memurnikan puluhan pil pemulihan tingkat ke-6, Souyan memandangi botol giok di hadapannya yang berisi pil-pil berwarna putih berkilauan. Dengan penuh kepuasan, keberhasilan tersebut semakin memperkuat keyakinannya untuk menembus tingkatan yang selama ini dia impikan, yaitu alkemis peringkat ke-7. Sebuah batas yang membedakan alkemis biasa dengan para ahli sejati. Bagi banyak alkemis, peningkatan tingkat dalam peringkat yang sama masih bisa dicapai melalui sebuah ketekunan. Namun melompati batas antar peringkat merupakan tantangan yang jauh lebih sulit, dan kini Souyan bersiap menghadapi tantangan tersebut. Di dalam sudut ruangan dari ruang alkemis ini, Long Yi masih duduk bersila sambil menyerap energi dari pil petir. Melihat perkembangan dari Long Yi, Souyan hanya tersenyum sebelum akhirnya dia mengeluarkan 2 resep berharga peninggalan dari Kaisar Iblis Tua, pil pemulihan ilahi dan juga pil kekuatan ledakan. Pil pemulihan ilahi sendiri mampu meningkatkan kecepatan pemulihan Dogi hingga 4 kali lipat. Sebuah harta penyelamat nyawa bagi para ahli tingkat tinggi. Sementara pil kekuatan ledakan mampu meningkatkan kekuatan penggunanya secara drastis dalam waktu yang sangat singkat, meskipun harus dibayarkan masa kelelahan setelah efeknya berakhir. Bagi Souyan dan juga timnya, kedua pil ini bisa menjadi senjata yang paling penting dalam menghadapi ancaman dari balai pil. Namun harga untuk membuatnya sangatlah mahal. Selain buah kehidupan yang cukup langka, dibutuhkan pula inti iblis tingkat ke-7 dengan atribut tertentu. Bahkan bagi Souyan, bahan-bahan semacam itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Mengambil nafas yang panjang, Souyan mulai memurnikan pil kekuatan ledakan. Api surgawi berwarna ungu kemerahan berkobar dengan hebat. Berbagai bahan obat pun berubah menjadi cairan-cairan spiritual yang perlahan menyatu di dalam kuali kayu api. Namun, dentuman keras tiba-tiba menggema. Gagal. Souyan memandangi sisa-sisa gosong di dalam kuali, namun dia tidak menyerah. Setelah menenangkan pikirannya, dia mencoba sekali lagi, gagal lagi. Dan untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, Souyan tetap gagal. Di sudut ruangan ini, Long Yi hanya bisa menyaksikan dengan mata penuh kecemasan. Dia tak berani mengeluarkan suara sedikit pun karena takut mengganggu konsentrasi dari Souyan. Akhirnya pada percobaan kelima, ekspresi wajah Souyan pun berubah. Cairan obat di dalam kuali kayu api pun mulai stabil. Aroma obat yang sangat kuat memenuhi seluruh ruang alkemis. Dan pada saat itulah sebuah pil kekuatan ledakan tingkat ke-7 berhasil dibentuk. Long Yi berseru penuh kegembiraan, "Ayah, selamat, kau berhasil!" Di saat yang sama, pil petir tingkat ke-7 turun dari langit. Long Yi segera berubah menjadi naga petir emas. Dia melahap kekuatan petir itu dengan sangat mudah. Melihat keberhasilan ini, Souyan merasa sangat lega. Namun dia juga menyadari bahwa tingkat keberhasilannya masih terlalu rendah. Meskipun demikian, demi keselamatan anggota tim intinya, Souyan telah memutuskan untuk melanjutkan pemurnian ini. Hari demi hari pun berlalu tanpa terasa. Alkemis membuat waktu seolah kehilangan makna. Ketika seluruh bahan obat akhirnya habis digunakan, Souyan menatap hasil kerjanya. 10 pil pemulihan ilahi, 7 pil kekuatan ledakan. Meskipun banyak bahan berharga yang telah terbuang akibat kegagalan, tapi hasil tersebut telah membuatnya cukup puas. Di dalam pikirannya, dia mulai membagikan pil-pil itu kepada orang-orang terdekatnya.
King Mu'er, Long Yi, Xiaozan, dan Erming Feng bawa bayangan ungu. Bahkan King Haoran dan juga tetua keempat tidak dilupakan oleh Zhou Yan. Bagi Zhou Yan, kekuatan bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang melindungi mereka yang berjuang bersama-sama. Ketika Long Yi selesai menyerap pil petir, Zhou Yan memberikan 1 pil pemulihan ilahi dan juga 1 pil kekuatan ledakan padanya. Mata Long Yi pun berbinar. Petir pil tingkat ke-7 jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin aku bisa mencapai puncak kekuatan bintang 6 Dodi sebelum ayah. Zhou Yan tertawa puas. Semakin kuat dirimu, semakin bahagia diriku. Namun jauh di dalam hatinya Zhou Yan menyimpan sebuah rahasia lain. Kotak giok misterius yang mungkin menyimpan 2 api surgawi masih menunggunya untuk dibuka. Kini setelah berhasil menembus alkemis peringkat ke-7, waktunya telah tiba. Tanpa membuang banyak waktu, Zhou Yan meninggalkan ruang alkemis ini. Dengan tekad yang semakin kuat dia menuju ruang pelatihan kembali. Langkah berikutnya adalah menyerap inti binatang iblis dan mungkin membuka jalan menuju kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di dalam ruang pelatihan yang sunyi ini, puluhan inti binatang iblis bintang 6 Dodi tersusun di hadapannya. Itu adalah kristal warna-warni yang sangat banyak. Mata Zhou Yan dipenuhi semangat yang membara. Hari ini dia tidak hanya akan menembus puncak bintang 6 Dodi, tapi juga akan mengungkap sebuah rahasia tersembunyi di balik kotak giok misterius dan juga lempengan batu yang selama ini tak bisa dia hancurkan. Tanpa ragu lagi Zhou Yan mengaktifkan kekuatan garis keturunan iblisnya. Daoki mengalir deras membungkus 3 inti binatang iblis sekaligus. Waktu berlalu tanpa terasa. Satu demi satu inti binatang iblis kehilangan energi asalnya. Sementara aura dari Zhou Yan terus meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Hingga akhirnya gelombang energi yang luar biasa meledak dari dalam tubuhnya. Daoki yang selama ini tertahan bagaikan banjir yang menghancurkan bendungan puncak bintang 6 Dodi. Terobosan Zhou Yan pun benar-benar berhasil. Zhou Yan perlahan berdiri sambil merasakan kekuatan baru yang telah mengalir di dalam tubuhnya. Tanpa membuang banyak waktu dia segera mengeluarkan kotak giok misterius. Tangannya pun sedikit gemetaran. Setelah menarik nafas dalam-dalam dia memanggil api surgawi. Nyala api berwarna ungu kemerahan menyelimuti kotak giok itu. Retakan kecil mulai muncul. Dengan terus meningkatkan kekuatan api surgawinya, retakan-retakan tersebut pada akhirnya semakin melebar hingga akhirnya bukalah. Diar. Kotak giok itu pun hancur berkeping-keping. 2 cahaya terang melesat keluar memenuhi ruang pelatihan ini. Ketika cahaya mereda, Zhou Yan menahan napas. 2 api surgawi telah melayang di atas telapak tangannya. Yang pertama adalah api merah menyala dengan bayangan seekor burung phoenix yang sesekali mengepakkan sayapnya. Ini adalah api nirwana, kelahiran kembali peringkat 11. Yang kedua, memancarkan cahaya lembut seperti sinar cahaya bulan, namun membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ini adalah api es bulan dingin, peringkat ke-8. Zhou Yan hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. 2 api surgawi tingkat atas, hadiah yang jauh melampaui seluruh harapannya. Namun kejutan ternyata belum berakhir. Tatapan mata Zhou Yan beralih pada lempengan batu misterius. Dengan pedang kuno api surgawi di tangannya, Zhou Yan menghantamnya berulang kali, namun lempengan itu tetap utuh. Bahkan setelah menerima serangan demi serangan, hanya lapisan luar yang sedikit terkelupas. Ketika Zhou Yan hampir kehilangan sabaran, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Lempengan batu itu mulai retak dengan sendirinya. Pecahan-pecahan batu melayang di udara membentuk lingkaran cahaya yang sangat aneh. Kemudian perlahan-lahan semuanya berkumpul menjadi sosok manusia yang terbuat dari batu. Zhou Yan pun tertegun. Tak lama kemudian dia menyadari sebuah kebenaran, bahwa ini bukanlah batu biasa. Ini sebenarnya adalah segel roh. Segel roh tanpa kesadaran. Namun saat Zhou Yan mencoba melakukan penyelidikan lebih jauh lagi, sosok itu mengeluarkan suara raungan rendah yang membuatnya waspada. Meski demikian, setelah memastikan tidak ada ancaman yang nyata, Zhou Yan akhirnya memutuskan untuk menyerapnya. 12 hari berlalu. Ketika Zhou Yan membuka mata kembali, wajahnya dipenuhi kegembiraan.
segel roh ini ternyata adalah segel roh yang mengaum, memiliki peringkat 16. Menurut sebuah legenda, segel roh ini lahir dari raungan pertama langit dan bumi saat penciptaan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya pun sangatlah dahsyat. Namun di balik kegembiraan itu, pikiran Soyen justru dipenuhi berbagai pertanyaan. Dia teringat seluruh perjalanan hidupnya, mulai dari kelahiran di dalam klan Xiao, pertemuannya dengan Yalou, mendapatkan berbagai api surgawi, hingga kesempatan luar biasa menemukan begitu banyak harta yang cukup langka. Benarkah semua ini hanyalah sebuah keberuntungan? Ataukah memang ada seseorang yang telah mengatur seluruh jalan hidup Soyen sejak awal? Sosok Dosian misterius yang pernah disebutkan sebelumnya kembali muncul di dalam benak Soyen. Jika semua ini memang telah direncanakan, lalu apa tujuan sebenarnya? Di tengah ruang pelatihan yang sunyi ini, Soyen menatap pada kedua api surgawi dan juga segel roh yang baru saja dia dapatkan. Kekuatannya terus bertambah, namun semakin kuat dirinya, semakin besar pula misteri yang telah menyelimuti takdirnya. Dan mungkin jawaban dari seluruh pertanyaan itu menunggunya di jalan kultivasi yang masih panjang di depan sana. Soyen duduk termenung setelah berhasil menyerap segel roh yang mengaum, peringkat ke-16. Di hadapannya dua api surgawi melayang secara perlahan. Api nirwana kelahiran kembali dan juga api es bulan dingin. Dua harta karun langka yang seharusnya membuat siapapun diliputi kegembiraan. Namun Soyen justru tenggelam di dalam lautan pertanyaan yang selama ini tersembunyi jauh di dalam hatinya itu. Kenapa dia bisa bertemu dengan Ratu Medusa yaitu Cailin? Kenapa wanita yang merupakan keturunan dari ular piton, penelan surga itu, mampu membangkitkan garis keturunan dari Phoenix api setelah peristiwa yang tampaknya hanya sebuah kebetulan? Kenapa dirinya bisa menyelamatkan King Lin, seorang gadis yang ternyata memiliki latar belakang luar biasa di dalam ras Xiao? Kenapa Long Yi, naga petir 9 misterius, lahir dari langit dan bumi begitu setia untuk mengikuti dirinya? Kenapa Soyen juga mampu mencapai tingkat Dodi di dalam benua Doki, tempat yang tidak ada seorang pun berhasil melakukan hal itu selama ribuan tahun lamanya? Dan yang paling membingungkan adalah kenapa Zanlao serta pagoda emas yang bernama Menara Roh Kekosongan Shichen seolah-olah memang telah menunggu dirinya. Seluruh pertanyaan itu terus berputar-putar di dalam pikiran Soyen. Dulu Soyen menganggap semuanya hanyalah sebuah keberuntungan semata. Namun kini, setelah melalui begitu banyak pengalaman dan juga mendapatkan petunjuk dari Zanlao, dia mulai memahami satu hal. Ini semuanya bukan kebetulan. Memang ada seseorang yang telah mengatur jalan hidup Soyen. Seorang Dosian, sosok yang sangat kuat hingga mampu mempengaruhi takdir dari seseorang sejak awal. Tetapi justru itulah yang membuat Soyen semakin bingung kenapa harus dirinya. Di dalam dunia ini kan ada banyak orang yang jauh lebih berbakat, lebih rajin, lebih tangguh, lebih kuat. Lalu kenapa sosok misterius itu memilih diriku? Tidak mampu menemukan sebuah jawaban, Soyen hanya bisa menghela nafas yang panjang. Dia memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang di luar jangkauannya. Jika memang ada jawaban, suatu hari nanti aku pasti akan mengetahuinya. Tatapan mata Soyen kembali tertuju pada dua api surgawi yang berwarna merah dan juga satu lagi berwarna biru itu. Namun alih-alih merasa puas, Soyen justru mengerutkan keningnya. Seandainya salah satu dari api surgawi ini adalah roh hantu, baginya dua api surgawi memang sangat berharga. Tapi untuk bisa menyempurnakan teknik 8 surga yang ekstrim, membutuhkan keseimbangan antara api surgawi, roh hantu, dan juga segel roh. Saat ini teknik kultivasi andalan itu masih berada pada tahap Yi. Padahal hampir seluruh teknik bertarung milik Soyen yang lainnya telah mencapai tahap Shi, bahkan mendekati tingkat Sain. Keadaan tersebut membuat Soyen merasa belum puas. Namun tak lama kemudian Soyen tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa dirinya telah menjadi terlalu serakah. Bagi kebanyakan orang, mendapatkan satu harta langka saja sudah merupakan anugerah yang besar. Sementara Soyen masih saja mengeluh setelah mendapatkan dua api surgawi tingkat tinggi dan juga satu segel roh yang mengaum. Aku benar-benar ragus, katanya sambil menggelengkan kepala. Perlahan, ketenangan kembali memenuhi hati dari Soyen.
dia memutuskan untuk berhenti mengejar jawaban yang belum saatnya diketahui. Yang perlu dilakukan sekarang hanyalah terus maju. Namun ketika hendak menyerap kedua api surgawi tersebut, Xiaoyan tiba-tiba menghentikan pergerakannya karena dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dogi di dalam tubuhnya bergejolak dengan tidak stabil setelah menembus puncak kekuatan bintang 6 Dodi dan juga menyerap segel roh yang mengaum. Kekuatan Xiaoyan sudah hampir mencapai ambang kekuatan dari bintang 7 Dodi. Jika dia memaksakan diri menyerap dua api surgawi lagi saat ini, kemungkinan besar ia akan langsung menembus pada kekuatan bintang 7 Dodi. Bahkan mungkin akan segera mencapai tahap menengah bintang 7. Namun Xiaoyan tahu bahwa peningkatan kekuatan yang terlalu cepat hanya akan meninggalkan fondasi yang rapuh. Hal itu bisa menjadi ancaman besar bagi kultivasinya di masa depan nanti. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun mengambil keputusan kedua api surgawi itu kembali dimasukkan ke dalam kotak gioknya. Untuk sementara dia akan menahan godaan dari peningkatan kekuatan yang terlalu cepat ini. Dan sebaliknya Xiaoyan memilih memusatkan dirinya untuk melatih pengendalian dari doginya menggunakan metode yang pernah diajarkan oleh senior Feng Lingzi. Di tengah perjalanan menuju puncak kekuatan ini, Xiaoyan akhirnya memahami satu hal yang sangat penting. Menjadi kuat bukan hanya tentang bergerak lebih cepat, tapi juga tentang mengetahui kapan harus berhenti, memperkokoh fondasi, bersiap melangkah lebih jauh. Karena jalan menuju puncak tidak hanya membutuhkan bakat dan juga keberanian, tapi juga kesabaran. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan bisa mengendalikan doginya seperti metode yang telah diajarkan oleh Feng Lingzi itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.